Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Biru Bincang Seru. Hari ini kita ketemu kembali dengan acara perbincangan yang tentunya akan seru karena selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Dan salah satunya yang akan kita hadirkan adalah tokoh muda berbakat penuh talenta. Seorang sutradara muda di umur 14 tahun sudah menghasilkan karya dengan judul film Mata Jiwa yang beliau sutradari sendiri. Kemudian naskahnya juga beliau tulis sendiri. Tidak hanya naskah dan penyutradaraan, bahkan juga menulis theme songnya dan bahkan menyanyikan theme song itu sendiri. Beliau adalah Sakifah Kinasih Gusti. Terima kasih. Assalamualaikum, apa kabar? Baik, Ustaz. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ustaz juga semoga. Alhamdulillah baik. Oke, kesibukan sekarang Mbak Sakifah? Kesibukan sekarang berkarya, menulis lagu, menulis cerita, dan alhamdulillah kemarin tanggal 1 lagu saya sudah rilis di digital platform. Oke, ya perlu kita ketahui bahwa Mbak Sakifah baru meluncurkan sebuah lagu yang berjudul Misteri, yang merupakan 3 lagu dengan judul yang sama, di dunia hanya 3, dan salah satunya adalah karya Mbak Sakifah. Dan tentunya karya spesial ini akan lebih mudah ditemukan karena ketika kita mengetikkan di keypad dengan hanya kata misteri, insya Allah akan muncul 3 daftar itu yang salah satunya adalah milik beliau. Nah, jangan beliau. Oh iya, lalu perlu kita ketahui bahwa Mbak Sakifah ini dulu pernah belajar, pernah menjadi murid saya, dulu lucu, menggemaskan, dan paling sangat atraktif ya. Saya melihat sudah sangat atraktif waktu anak-anak. Bagaimana ketika dia bicara itu agresif, kemudian ceplas-ceplos, tapi ada isinya. Amin. Oke, Mbak Sakifah, kita akan coba ngomong-ngomong tentang baru diluncurkan Misteri. Bagaimana ini lagu Misteri ini bisa akhirnya dirilis dan kemudian bahkan nanti bisa kalau zaman sekarang sih dengan lebih gampang ya, akan lebih mendunia, bahkan dilirik oleh produser tingkat dunia gitu ya. Oke. Jadi Misteri itu lagu pertama malah yang saya bikin pertama. Itu ketika waktu itu berarti di Yaumi itu kelas 3 SD kayaknya. Nah, justru sebelum Mata Jiwa ya? Iya. Wah, hebat sekali tuh. Jadi lagu itu sampai sekarang sudah rilis ke digital platform yang orang-orang sudah bisa akses di Spotify, di YouTube. Jadi sudah melewati 12 tahun perjalanan sebelum akhirnya dia rilis kayak gitu. Jadi ya dulu karena suka bikin lagu, takut genjreng-genjreng bareng sama bapak. Kemudian akhirnya mulai diseriusi ketika kelas 6 SD. Jadi lagu ini baru masuk ke dapur rekaman kelas 3 SMP dan baru rilis ketika 3 SMA. Jadi 3 SD, 3 SMP, 3 SMA. Nah, ini menarik. Bagaimana seorang anak kelas 3 SD tentu kan mungkin belum bisa menuliskan dengan tangga nada ya. Masih nana. Nah, bagaimana proses nana itu akhirnya terus mengendap, akhirnya mungkin bisa jadi ada penyempurnaan gitu ya dari seorang anak kelas 3 ya, mungkin usia antara 9 sampai 10 tahunan ya ketika itu dokumentasinya waktu itu gimana Mbak Sakifah? Apakah sudah seperti sekarang dengan Jawa dan bahasa Inggris? Waktu pertama kali dibuat sudah ada versi Jawa sama bahasa Inggrisnya, tapi tentu tidak sempurna. Pasti sebagai seorang anak yang tidak mengerti nada, tidak mengerti, baru belajar menulis dengan dampingan bapak, itu masih cuma nana dengan imajinasi, dengan nada-nada yang dia dengar gitu. Kemudian, tapi dari situ belajar bahwa anak-anak kalau punya karya, setidak sempurna apapun, sekasar apapun karyanya, dibiarkan saja dia mengeluarkan apa yang ada di pikiran dia, karena bisa disempurnakan dan dia akan belajar dari situ. Nah, dari situ sebenarnya liriknya kok bisa jadi kayak gitu sih di kelas 3 SD mungkin ya. Karena mungkin ada lirik tentang Jawa yang mungkin menceritakan tentang kayak kepergian seorang kekasih kayak gitu. Tapi sebenarnya lagu ini mengisahkan tentang imajinasi seorang anak umur 10 atau 9 tahun tentang dunia yang sunyi gitu, tentang dunia yang tiba-tiba kalau gimana ya, ada pertanyaan saya waktu itu yang memenuhi kepala saya, gimana kalau dunia itu nggak ada udara, gimana kalau dunia itu nggak ada kicauan burung atau bintang gitu. Dan
saya dari kecil emang suka hal-hal yang berbau misteri gitu. Karena siapa sih yang gak suka misteri gitu, kita suka hal-hal yang berbau itu yang ya. Jadi mungkin anak-anak gampangannya suka hantu deh kayak gitu. Tapi waktu itu misteri itu saya anggap sebagai teman baik saya, yang membuat saya suka menjelajah, yang membuat saya suka bermain di hutan, atau misalnya kalau lagi istirahat gitu di sini saya lihat-lihat pohon, saya merasa seakan-akan mereka hidup gitu. Jadi berbicara pada pohon gitu ya. Jadi imajinasinya berkembang mengalir gitu ya. Betul. Dan itu salah satu keistimewaan yang tentunya didukung oleh orang tua dan lingkungan ya, yang beliau yang Mbak Sakifah rasakan gitu ya. Salah satu keberuntungan bahwa Mbak Sakifah dikelilingi oleh orang tua yang mengerti. Tadi dikatakan paling pokok yang beliau harus kita catat adalah apa yang dikeluarkan oleh seorang anak itu biarlah itu diterima, jangan istilahnya jangan dikomentari dulu, jangan dinilai, biarlah dia mengalir, karena memang prosesnya, tahapnya dia baru sampai ke situ. Betul. Kalau dia sudah sangat sempurna sekali, ngapain ada perkembangan gitu ya? Nah, itu yang harus jadi catatan kepada kita, kepada teman-teman seusia Mbak Sakifah dan adik-adik, dan juga kepada orang tua, bahwa apa yang dilakukan oleh seorang anak itu kelak akan menjadi bahan, menjadi sesuatu yang berguna. Biarlah dia mengalir, bahwa itu adalah bagian dari proses tumbuh kembang gitu ya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Oke, tadi Mbak Sakifah kalau saya lihat dari karya misteri tadi adalah bahwa didasari oleh seorang anak kecil yang memang suka imajinasinya memang luas tanpa batas gitu ya. Berarti Mbak Sakifah itu salah satunya adalah orang yang tipe suka merenungkan sesuatu, suka pemikir gitu ya. Kalau dikatakan bukan merenung, tapi lebih tepat kepada pemikir ya. Ini kenapa bisa begini seandainya ini? Mungkin lebih ke situ ya. Itu yang dirasakan ya. Oke. Kemudian lahirlah karya misteri. Nah, kemudian tadi dari proses yang ternyata dari berawal triple tadi ya, kelas 3 SD, kemudian 3 SMP, dan kemudian rilis sekarang 3 SMA, dan semoga nanti booming. Amin. Dan yang paling pokok bukan pada viral dan boomingnya, tapi menginspirasi anak-anak muda untuk bahwa berkarya itu sesuatu yang memang menjadi istilahnya kebutuhan remaja untuk mengekspresikan diri. Dan saya lebih sepakat dengan Mbak Sakifah untuk tidak menyebut remaja tapi pemuda, karena pemuda itu, kalau remaja itu kesannya kan boleh hura-hura, boleh tidak berkarya, tapi ini lebih ke sisi posisi pemuda itu mesti kita harus kita flashback ke sejarah. Sumpah Pemuda itu dicetuskan oleh usia segini. Orang-orang ketika menyebut, ternyata ketika Sumpah Pemuda dicetuskan itu ternyata bukan oleh orang-orang 40-30, tapi oleh orang-orang yang belasan seperti anak-anak muda juga punya anak muda. Iya, itu. Makanya saya lebih tepat menyebut anak muda daripada remaja. Remaja nanti kesannya lebih ke peralihan anak-anak, jadi boleh dimaklumi kalau nggak ini dan itu. Dan itu mungkin kayaknya dari perjalanan Mbak Sakifah jauh dari itu ya. Oke. Oke, kembali ngomong-ngomong ke misteri tadi. Kira-kira nanti selain di YouTube, Spotify itu di mana lagi yang bisa dinikmati karya ini, Mbak Jadi Sakifah? lagu ini bisa teman-teman akses di berbagai digital platform. Selain di Spotify sama YouTube, ada juga di Apple Music, Deezer, Reso. Jadi teman-teman bisa akses dimanapun yang teman-teman suka. Jadi bisa diakses lewat situ. Oke. Nah, ini kan tadi berbahasa Jawa, berbahasa Inggris. Apakah itu juga ada konsep-konsep nuansa-nuansa etnik Jawa masuk ke situ? Mungkin dari nadanya kan kelihatan ya, kalau dari nada cengkok Jawanya masuk di situ. Tapi di situ apakah ada sentuhan-sentuhan etnik musik Jawa? Jadi kenapa Jawa? Karena saking cintanya sama Jawa dari umur segitu sih. Jadi merasa bahwa lagu ini perlu dikasih sentuhan Jawa, kemudian didobrak dengan bahasa Inggris kayak gitu. Karena gimana ya, emang suka eksperimen dari dulu gitu, selain karena suka sama budaya Jawa juga sih. Terus kalau nada mungkin ya sebenarnya ketika saya besar saya baru menyadari bahwa nada itu bukan nada Jawa ternyata. Itu ternyata nada Melayu yang diturunkan dari ibu saya. Oke. Kayak gitu. Jadi ada banyak kultur mungkin dalam lagu itu. Saya yang awalnya saya suka Jawa tapi saya baru menyadari bahwa ketika dewasa setelah mengerti nada-nada A, B, C, D, masih belajar itu, ternyata itu bukan nada Jawa, ternyata itu nada Melayu yang saya kira adalah Jawa. Tapi di situ saya jadi belajar. Saya kalau dengar lagu itu kayak men-trace
saya waktu kecil itu apa yang saya lihat, saya dengar apa yang gitu. dilihat, apa Jadi yang kayak didengar kelihatan waktu denger jatuh saya ingat, oh dulu saya bikin ini karena saya ngerasain ini. Oke. Gitu. Tapi ya karena cinta sama budaya Jawa itu. Nah, kebetulan juga timingnya tepat gitu ya Mbak. Sekarang kan sedang apa namanya istilahnya kayak etnis Ya, masuk itu kembali kepada budaya sendiri dan ya. sedang apa namanya orang sedang berpaling ke arah situ, semacam lagu-lagu yang ya kemarin viral itu kan juga ada sentuhan-sentuhan etnis jasmania gitu ya. Bukan hanya pada Jawanya ya, tapi sentuhan etnis itu ternyata memang menjadi apa namanya menjadi sangat menarik, menjadi sangat hidup ketika mendapat sentuhan-sentuhan modern. Oke, kembali kepada karya misteri tadi yang kronologinya adalah seperti yang diceritakan oleh Mbak Sakifah. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan dengan misteri sendiri ini apa untuk apa pendengar atau yang penikmat musik? Awalnya saya juga bingung. Ini lagunya tentang apa sih? Karena dibuat tanpa pesan tertentu. Seorang anak itu mungkin ketika saya dulu bikin itu tanpa pesan tertentu untuk disampaikan ke orang gitu, enggak, lebih ke pure bikin-bikin aja gitu. Ya. Tapi justru saya mendapatkan pesannya itu ketika sudah dewasa. Jadi saya malah baru menyadari bahwa lagu ini seperti perjalanan waktu, seperti prosesnya yang mengalami 12 tahun itu. Yang kedua, ketika saya mendengar lagu ini, saya seperti melihat sisi kecil saya. Jadi saya mungkin kalau dalam Jawa itu ada yang namanya istilah ngerogoh sukmo. Orang mungkin bilang ngerogoh sukmo itu keluar dari raganya, tapi bagi saya ngerogoh sukmo itu seperti melakukan perjalanan di mana dia melihat dirinya sendiri, dia melihat apa yang sudah dia lakukan. Gampangannya kita nyebutnya seperti memutar flashback masa lalu, kita jadi penonton, oh dulu kecil saya begitu. Betul. Gitu ya. Jadi gini, ketika saya awalnya sedang mencari pesannya apa sih, karena saya awalnya masih nggak tahu, saya coba menghadirkan Sakifah kecil di hadapan saya gitu, sambil tanya, kamu dulu waktu bikin lagu ini mikir apa sih ya gitu, kenapa liriknya jadi seperti itu, kamu mau menyampaikan apa? Kemudian Sakifah seakan-akan berkata kepada Sakifah dewasa bahwa Sakifah itu dulu suka ngobrol sama alam dan dia nggak takut dijudge sama orang lain, dia bahkan nggak takut sendiri, dia nggak takut ada di hutan belantara kemudian dibilangin mungkin diejek kayak anak yang nggak punya teman atau gimana. Jadi saya merasa bahwa Sakifah kecil lebih dewasa daripada Sakifah besar. Dia tidak takut sendiri, dia tidak mengemis apa ya? Iya gitu. Dia jadi bisa menyelesaikan urusannya sendiri gitu ya. Jadi belajar dengan masa lalu kita. Jadi pesannya adalah kita jangan lupa introspeksi. Kita lihat diri kita sendiri. Kita perlu keluar dari diri kita, karena kalau kita belum keluar, yang kita lihat hanyalah sebatas tangan. Kita nggak bisa lihat diri kita secara utuh gitu. Jadi jangan lupa lihat diri sendiri, masuklah ke dalam, kita lihat yang ada di sekitar kita dan hargai mimpi-mimpi kita, dan kita menghargai dengan ngajak ngobrol alam mungkin yang saya kecil dulu merasa bahwa ini hidup, sehingga kita jadi lebih bijaksana kalau melihat sesuatu. Kita nggak boleh menyakiti ini karena dia terbangun dari sel-sel yang sebenarnya atom-atom kecil yang kemudian terbangun menjadi meja, katakanlah kayak gitu. Pohon-pohon ini, alam ini, jadi pesannya itu sih untuk bijaksana dan melihat diri sendiri. Artinya dari proses muhasabah diri gitu ya, kalau disilakan muhasabah diri, ternyata memang apa namanya dari situ akan muncul hal-hal positif, diantaranya bahwa segala sesuatu itu ternyata memang diciptakan dengan tidak sia-sia. Kemudian ini ada unsur-unsur membentuknya, maka sangat disayangkan kalau kita gampang untuk melakukan perusakan atas sesuatu itu ya. Itu yang paling kata kunci yang paling pokok dari apa namanya perbincangan yang ya sangat menarik, sangat dalam. Wow, itu bagi saya kan oleh seorang anak 17 tahun. Halo gitu ya. Sementara saya waktu itu ngapain gitu ya, umur segitu, belum sampai ke puncak pemikiran seperti itu. Masa belum sampai ke tingkat bukan puncak ya. Karena ini masih berkembang selama kita ya saya jadi apa dari perbincangan kecil ini jadi menyadari kenapa sih ya maaf ya kalau kita agama kita itu mengajarkan untuk belajar itu ternyata tidak dibatasi oleh waktu, yaitu dari ayunan sampai nanti ke liang lahat, karena memang manusia itu terus selnya berkembang, fisiknya berubah, dan itu perlu penyusuan dan itulah belajar. Dan hidup itu ternyata sepanjang usia kita. Dan itu baru saya temukan hari ini bersama Mbak Sakifah yang masih 17 tahun dari perbincangan ini. Oke. Nah, Mbak Sakifah melanjutkan perbincangan tadi. Salah satu yang ingin kita kupas adalah bagaimana seorang sosok Mbak Sakifah bisa mempunyai banyak talenta, banyak kesempatan untuk berkarya. Salah satunya adalah karena pola asuh orang tua dan lingkungan pendidikan yang tepat.
Nah, kira-kira hal yang diingat oleh Mbak Sakifah, pendidikan yang diterapkan orang tua di rumah gimana oleh ayah ibu? Yang paling terpatri dalam ingatan sampai sekarang itu ya tiap saya bangun tidur. Jadi tiap bangun tidur itu Bapak akan bernyanyi lagu bolanya sendiri. Waktu Bapak itu bukan pembuat musik, tapi pura-pura jadi pemusik aja gitu. Jadi kepura-pura aja dia tuh bikin saya ngerasa kalau aku pengen sesuatu aku juga bisa gitu. Jadi Bapak itu dulu nyanyiin lagu. Jadi lagunya untuk bangunin anak-anaknya, saya sama kakak gitu. Lagunya, hai anak-anakku, ayo lekas bangun, ini hari kan sudah siang. Lihat di jendela, sinar mentarinya menembus kaca rumah kita. Jadi mungkin pelajaran yang saya dapat dari situ adalah berkarya tanpa takut dibilang apa ya, kayak orang berkarya tidak perlu melihat dia apakah dia itu sudah hebat dulu atau apa, jadi nggak perlu sempurna pada pertama. Jadi yang penting aku berkarya, yang penting aku bisa mempertanggungjawabkan karyaku pertama itu. Yang kedua, nulis juga. Bapak itu mengajarkan untuk menulis, yang akhirnya menjuru banyakkan ke dongeng, ke cerita. Mungkin itu yang jadi bikin saya jadi suka ngomong. Jadi banyak cerita, banyak yang bisa diperbincangkan, sampai pohon pun saya ajak ngomong juga gitu. Dan akhirnya menjadikan komunikasi sebagai hal yang penting. Iya. Dan itu sangat klop dengan apa namanya, di sekolah ini itu ada tagline untuk menulis gitu ya, bicara kemudian menulis sampai 3 kali. Yeah. Itu kalau tidak salah adalah pesannya dari Bapak Taufik Ismail, dan memang mendorong anak-anak untuk bisa begitu. Tapi ya tidak semuanya bisa menerapkan dengan baik, dan salah satunya yang bisa menerapkan dengan baik adalah Mbak Sakifah dengan tadi ya, senantiasa mengabadikan apa yang dipikir, apa yang diidekan itu dengan ditulis, karena kalau nggak ditulis tentu akan hilang, dan itu tentu akan jadi histori yang apa namanya ya, termasuk tadi adalah karya misteri adalah bentuk histori yang karena ditulis itu tadi ya, sehingga kemudian bisa mewujud menjadi sebuah karya. Jadi tulisan bagi saya itu seperti ekstraksi sejarah gitu. Kita akan tahu ketika menulis itu apa yang sedang terjadi waktu itu, atau mungkin dari bagaimana kita menulis, dari tulisannya, atau mungkin di kertasnya ada tetesan air yang jatuh. Jadi semua hal itu menyimpan memori sih, jadi semua hal itu berbicara ya gitu. Ekstraksi sejarah dari tulisan. Artinya dari situ bisa disimpulkan bahwa semua yang terjadi pada kita hari ke hari, waktu menit ke menit, detik ke detik itu ada sesuatu yang penting gitu ya, sesuatu yang berharga sehingga menjadi sosok kita yang sekarang. Salah satu yang menarik dari Mbak Sakifah sehingga membentuk menjadi kepribadian sekarang itu tentunya tidak lepas dari pola asuh orang tua dan juga nanti lingkungan yang memengaruhinya. Nah, satu pola asuh orang tua tadi adalah bagaimana ayah khususnya gitu ya membangunkan anak-anaknya dengan cara yang unik. Yang tadi kesannya Mbak Sakifah itu ayah itu sosok yang serba bisa. Sok bisa. Oh, sok bisa gitu. Waktu itu kan di mata Mbak Sakifah kan ayah itu serba bisa gitu ya. Meskipun sekarang baru memahami, oh ternyata ayah itu sok bisa. Tapi ternyata hasilnya oke, menjadi seorang Mbak Sakifah dengan segala kemerdekaannya melakukan sesuatu sehingga di usia belia sudah mempunyai beberapa karya. Oke, kemudian selanjutnya Mbak Sakifah masih dengan apa tadi terkait dengan orang tua. Kira-kira ya menurut Mbak Sakifah pola asuh mana yang menurut Mbak Sakifah paling menarik dari ayah dan ibu, yang itu semoga nanti paling nggak menjadi role model untuk besok aku kalau punya anak akan begini gitu. Oke. Yang paling menarik mungkin ini sih. Bisa jadi karena ini dulu. Karena ibu itu dari Kalimantan, bapak itu dari Cirebon. Jadi dua tempat yang berbeda, dua pulau gitu, jadi keberagamannya dapat. Mungkin toleransi dapat dari situ kayak gitu. Jadi mungkin ada banyak wawasan sama toleransi yang mungkin nanti bisa di-share ke keturunan selanjutnya mungkin. Tapi yang lebih menarik adalah gimana komunikasi kemudian berjalan di situ. Terus karena toleransi itu tadi jadinya lebih bisa memaklumi, lebih bisa memahami, mendengarkan, maka itu komunikasi tercipta. Terus
kebanyakan di situ sih, komunikasi itu. Oke, ya, salah satu yang khas dari putra putri Bapak Hasan Auni dan Ibu Ismiati adalah keterampilan berkomunikasinya yang menonjol gitu ya, dari ketiga-tiganya, baik Mbak Sakifa, kemudian adiknya Mbak Aira, kemudian Mas Balya, itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan menyampaikan apa saja yang istilahnya menjadi terlintas di pikirannya saat itu yang paling menonjol gitu ya. Nah, kira-kira itu memang di rumah itu ada ruang bicara secara khusus gitu? Pertama mungkin jadi komunikasi berjalan lancar karena adanya dongeng mungkin. Karena bapak itu biasanya kalau mau tidur cerita dulu dongeng. Terus dulu juga ceritain katanya ketika ibu masih hamil gitu sering diajak ngobrol. Jadi komunikasi sudah tercipta sejak situ. Nah, terus ketika mau tidur didongengin, juga ketika misalnya nangis gitu. Misalnya dulu waktu kecil aku sama kakak lagi berantem, nanti akan tanya siapa yang bikin nangis, penyebabnya kenapa, kemudian nanti saling memaafkan. Jadi komunikasinya berjalannya diterapkannya lewat situ gitu. Terus biasanya juga lihat film mungkin waktu di usia berapa sering lihat film, kemudian setelah itu nanti kita diskusikan secara keluarga, apa yang bisa diambil, apa yang bisa diterapkan dalam keluarga kita, bagaimana cara kita melihat orang lain yang bisa kita ambil nilai-nilainya dari film ini. Ya, menarik sekali ya ternyata pola asuhnya. Nah, kemudian ini terakhir, hal-hal yang melengkapi dari pola asuh di rumah, kemudian hal yang paling mengesankan ketika bersekolah apa Mbak? Bagaimana kita ketahui ya Mbak Sisi ini, Mbak Sakifa ini menempuh pendidikan formalnya itu sampai SD di Yaumi Fatimah, kemudian selanjutnya memilih untuk sampai SMP. Sampai SMP, kemudian memilih untuk homeschooling gitu ya. Yang paling berkesan waktu di formal mungkin ya, di SD mungkin. Nah, di SD itu di Yaumi bersyukurnya itu di sini bisa berkarya. Jadi banyaklah hal-hal yang saya dibebaskan, dimerdekakan gitu. Jadi anak yang merdeka di sini. Punya guru yang bisa dijadikan teman. Terus karena lingkungannya juga asri, ya itu mungkin jadinya lebih dekat dengan alam. Terus juga ada saya tuh paling ingat sih kalau misalnya di sini tuh ada kegiatan PPL. Kita nanti bakal mampir ke misalnya pabrik roti atau mampir ke pemerahan susu. Jadi banyak belajar di situ, menimbulkan banyak pertanyaan di saya bahwa belajar itu nggak hanya di ruang kelas, bisa di mana-mana. Bisa keluar, kita bisa mendapatkan pelajaran dari hewan-hewan, dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Itu kan PPL kan biasanya kan sampai keluar kota juga bisa. Tapi hal menariknya di Yaumi itu kadang-kadang juga diajak jalan-jalan muter-muter sekeliling sini. Jadi kita melihat outdoor gitu ya, belajar outdoor itu juga ternyata menarik, seru bagi anak-anak gitu ya. Misalnya kayak datangnya tetangga kayak gitu, terus belajar ramah tamah. Kalau misalnya lagi halal bihalal gitu juga kan betul. Masih main teringat tetangga, ya. Terus ini sih yang paling teringat juga ketika dulu ada temen yang sakit itu biasanya nanti nanti jenguk ke rumah. Jadi kayak jadi belajar untuk berkasih sayang di sini. Ini kayak tempatnya kasih sayang di sini kita. Ya, okay. Mbak Sakifa, jadi bisa disimpulkan mungkin di antara pohon-pohon ini juga ada yang pernah dulu diajak Mbak Sakifa bicara ya. Oke, ternyata memang pola asuh yang sangat menarik, kemudian ketemu dengan lingkungan juga yang seide dengan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sehingga nyambung gitu ya. Maka kemudian jadilah sekarang Mbak Sakifa yang seperti ini, dan semoga terus berkarya, tidak berhenti, dan kita mendoakan bersama semoga karya yang baru diluncurkan ini akan diterima luas di masyarakat. Amin. Dan yang paling pokok nanti itu menginspirasi banyak orang untuk juga menelurkan karya dan menjadi pijakan awal untuk karya-karya lebih selanjutnya yang tentunya lebih dahsyat sesuai dengan perkembangan umurnya. Oke, nah kemudian terakhir ini sebelum kita pamit, Mbak Sakifa, kira-kira pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman seusia atau mungkin kepada adik-adiknya agar juga punya sesuatu meskipun tidak harus sama seperti Mbak Sakifa, tapi menjadi prinsip berkarya adalah prinsip gitu ya tadi ya seperti yang dikatakan Mbak Sakifa. Kira-kira pesannya apa? Kita semua itu keren dengan caranya masing-masing. Wah, ini yang
spot yang sangat istimewa. Jadi kita semua keren dengan caranya masing-masing. Kalau misalnya kamu merasa tidak keren, mungkin kamu ada di tempat yang tidak tepat. Jadi cari tempat yang menyupport kamu. Kemudian jangan malu untuk berkarya. Nggak semuanya sempurna di awal. Semua orang akan belajar. So berkarya terus. Jangan takut. Jangan takut berbeda. Kalau misalnya suka akademik, silakan. Kalau misalnya suka non-akademik, silakan. Yang penting kita bahagia dengan apa yang kita lakukan dan penuh dengan kasih sayang. Gitu sih. Ya, ya itu betul sekali, dan itu yang menjadi prinsip di Lembaga Pendidikan Yaumi Fatimah. Di antaranya adalah memberikan ruang kepada anak-anak untuk merdeka, untuk berkarya dan menjadi dirinya sendiri, karena setiap pribadi adalah istimewa. Yang kata Mbak Sakifah tadi, setiap pribadi adalah keren, dan itu yang harus kalian catat. Kalian itu adalah keren. Kalau nggak keren berarti ada yang salah, baik salah tempat maupun salah mensikapi bisa jadi ya Mbak Sakifah. Oke, semoga kita bisa ketemu dengan perbincangan yang lebih seru, karena rasanya nggak cukup hanya 2 kali pertemuan ini, karena memang narasumbernya memang luar biasa dengan pengalamannya di usia yang sangat belia. Terima kasih atas kehadirannya, semoga menjadi inspirasi yang tiada henti untuk anak-anak, dan itu jadi amal soleh yang bisa mengambil nilai positif dari perbincangan ini. Sampai jumpa dan Assalamualaikum.